Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sebagai perwakilan Ketua Kelompok 1, Muhammad Ali Basyahada dengan NIM 198-19117, mohon maaf itu salah tulis. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan proyek kami berupa briket arang dari serbuk kayu mahoni. Dengan anggotanya Izzuddin Muhammad Hisham, NIM 198-19072, lalu Dinda Fahita 198-19162, dan terakhir Dwi Wahyuni Tias 198-19222. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan konten slide dari presentasi ini. Pertama, kami akan menjelaskan definisi masalah, persyaratan desain konseptual yang dibagi jadi 3, yaitu konsep alternatif, evaluasi desain alternatif, lalu seleksi konsep. Setelah itu kami akan menjelaskan desain terperinci dari briket arang kami, yang terbagi jadi 2, yaitu fitur utama dan fungsi fiturnya. Lalu akan menjelaskan analisis dan juga perhitungannya. Dan terakhir kami akan menjelaskan pelajaran yang didapat dari proyek ini. Nah, pertama definisi masalah. Keterbatasan pengadaan bahan bakar seperti minyak dan gas yang harganya semakin lama semakin mahal, dan juga sifatnya yang non-renewable. Sejauh ini pemakaian ke arah bahan bakar lain dan juga pengembangan bahan bakar yang dapat diperbarui mulai muncul. Saat ini, banyak pemanfaatan energi yang biomasa menjadi bahan bakar ramah lingkungan, salah satunya seperti briket arang. Briket arang adalah bahan bakar padat yang mengandung karbon, mempunyai nilai kalori yang tinggi, dan dapat menyala dalam waktu yang lama. Untuk persyaratan desain, untuk menghasilkan hasil akhir briket kayu yang maksimal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih bahan-bahan yang digunakan. Nah, untuk pertama, akan dipilih jenis kayu yang memiliki nilai kalori tinggi, dan juga hasil residu minimal, sehingga proses pembakaran yang dihasilkan briket maksimal. Kedua, komposisi perbandingan yang tepat antara perekat dan juga serbuk kayu. Lalu ketiga, bentuk dan ukuran dari briket arangnya sendiri, yang akan dibuat sehingga nantinya dihasilkan briket yang lebih efisien dalam proses pembakarannya. Kemudian ada konsep alternatif. Di sini kami dikarenakan produk yang akan kami buat adalah briket yang balok, maka dari itu kami menjelaskannya berdasarkan bahan penyusunnya. Yang pertama ada jenis serbuk kayu. Di sini kami menggunakan kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, karena ketiga jenis kayu tersebut sering digunakan dalam dunia permebelan, sehingga limbahnya mudah untuk ditemukan. Lalu yang kedua ada ukuran serbuk kayu. Ukuran serbuk kayu di sini kami menggunakan ukuran 60 mes, 80 mes, dan 100 mes. Yang ketiga ada perbandingan komposisi. Di sini kami menggunakan perbandingan dari serbuk kayu dan perekatnya. Kami menggunakan perekat dari bahan tepung tapioka. Kemudian kami menjelaskannya ada 3 tipe. Yang pertama 30% serbuk kayu, 70% perekat, 50% serbuk kayu, 50% perekat, dan 70% serbuk kayu, 30% perekat. Yang keempat ada ukuran briket. Di sini kami menggunakan briket dengan bentuk silinder dengan diameter yang sama, yaitu 30 mm. Kemudian dengan tinggi yang bervariasi, yaitu ada tinggi 30 mm, 35 mm, dan 40 mm. Selanjutnya, evaluasi desain. Dari pembahasan sebelumnya, kita akan mengevaluasi konsep-konsep tersebut. Yang pertama dari jenis serbuk kayu. Serbuk kayu yang pertama yaitu kayu jati. Kayu jati memiliki kalori yang cukup tinggi, yaitu sekitar 5.786,37 kalori per gram. Tetapi sifat-sifat kayunya baik, sehingga limbahnya lebih baik digunakan untuk barang-barang yang lainnya. Yang kedua, ada kayu mahoni. Koefisien kalornya cukup tinggi juga, yaitu sekitar 6.454,7 kalori per gram. Yang ketiga, ada kayu pinus. Kayu pinus koefisien kalornya sangat tinggi, yaitu sekitar 7.192 kalori per gram. Tetapi sifat kayunya cukup bagus juga. Yang kedua, ada serbuk kayu. Serbuk kayu, ternyata ukuran serbuk kayu juga berpengaruh dalam menghasilkan briket yang baik.
Karena semakin besar ukuran serbuk kayu, semakin tinggi nilai kalornya, karena kadar airnya yang kecil. Terus yang keempat ada komposisi bahan. Komposisi bahan di sini menggunakan perbandingan antara perekat dari serbuk kayu, dan diketahui bahwa semakin tinggi komposisi perekat, maka akan semakin rapuh briket tersebut, dan kalori yang dihasilkan jadi kecil. Yang keempat ada ukuran briket. Ukuran briket di sini dihasilkan bahwa semakin kecil dimensi briket, maka semakin cepat laju pembakarannya untuk menaikkan suhu. Sehingga jika digunakan produknya nanti akan dihasilkan panas yang maksimal. Yang ketiga ada seleksi konsep. Seleksi konsep di sini ada jenis kayu. Yang pertama kita dapat bahwa jenis kayu yang terbaik yang akan kita gunakan adalah kayu mahoni karena nilai kalornya yang cukup tinggi. Yang kedua, ukuran serbuk kayu yang kami gunakan adalah 100 mes agar nilai kalornya meningkat. Terus yang ketiga, perbandingan komposisi di sini akan menggunakan 30% perekat dan 70% serbuk kayu agar nanti produk yang dihasilkan tidak mudah hancur dan nilai kadar airnya yang rendah. Terus yang keempat ada dimensi. Dimensi yang digunakan yaitu briket yang berbentuk silinder dengan tinggi 30 meter dan diameter 30 mm. Selanjutnya yaitu fitur utama dan penentuan kerja desain. Karena kelompok kami membuat briket arang dan kami mencari beberapa cara pembuatan. Awalnya kami membuatnya dengan cara manual, tapi di jurnal yang lain kami menemukan bahwasannya briket arang ini dapat dibuat menggunakan bantuan alat Kempa briket, sehingga awalnya kami menentukan untuk desain rancangan dari alat Kempa briket yang akan kami buat. Jadi tujuan dari alat ini itu untuk mencetak briket dengan tekanan yang dihasilkan dari tuas pada bagian atas. Adonan itu akan dimasukkan ke dalam cetakan atau yang di situ disebut dengan rumah press untuk kemudian ditekan dari atas sehingga adonan briket akan menjadi padat. Proses ini dapat dilakukan lebih dari sekali untuk mendapatkan kepadatan briket yang optimum. Penggunaan dari alat ini adalah agar dapat meningkatkan efisiensi produksi serta mempermudah dari penjaminan kualitas produk briket arang yang kami hasilkan. Nah, selanjutnya desain briket arang final. Jadi kami menggunakan serbuk kayu mahoni berukuran 100 mes dengan campuran bahan perekat tepung tapioka yang dimasukkan ke dalam wadah berdimensi tinggi 30 mm dengan jari-jari 15 mm dengan komposisi briket, serbuk kayu, dan perekat bandingannya 7:3. Kenapa menggunakan serbuk kayu mahoni? Karena serbuk kayu mahoni itu mudah didapat dengan harga terjangkau serta memiliki nilai kalori lebih tinggi dari kayu furnitur yang lain. Kemudian untuk dimensi briketnya kami sengaja menciptakan dimensi yang relatif kecil karena mempermudah untuk mencapai proses bakar optimum sehingga temperatur tinggi serta pengurangan massa dapat tercapai dengan lebih cepat. Ukuran serbuk kayu yang kami gunakan, kami menggunakan ukuran serbuk kayu berukuran 100 mes karena dengan ukuran 100 mes ini didapatkan nilai kalori yang relatif lebih besar dengan kadar air dan kadar abu yang lebih sedikit dibandingkan dengan ukuran mes yang lebih kecil, sekitar mungkin 80, 70, atau 60 mes. Kemudian komposisi briket, kami menggunakan komposisi 7:3, karena dengan komposisi tersebut menjadikan briket kami lebih kuat dan lebih solid sehingga tidak mudah hancur ketika digunakan dan tidak terlalu berpengaruh terhadap kemampuan briket untuk menghasilkan kalor. Selanjutnya, analisis briket. Kami menggunakan analisis standar nasional dengan 6
kategori. Yang pertama untuk kadar air. Jadi briket arang ini memiliki sifat higroskopis yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pengukuran kadar air setelah dikempat dan dikeringkan. Dengan kadar SNI yaitu di bawah 8%, dan kadar air briket arang yang kami ceritakan ini memiliki kadar air sekitar 2,38%. Kemudian untuk densitas, yaitu merupakan perbandingan antara berat dengan volume briket. Di sini densitas briket kami itu sekitar 0,886 gram per cm kubik. Selanjutnya, kadar abu. Kadar abu merupakan bagian yang tersisa dari hasil pembakaran. Sehingga semakin kecil nilai kadar abu, maka akan semakin baik nilai kalor dan nilai karbonnya. Yaitu kadar abu dari briket kami sekitar 5,6%. Selanjutnya kadar karbon. Kadar karbon atau fraksi karbon yang terikat di dalam briket, setiap fraksi abu, air, dan zat menguap, kadar karbon yang tinggi pada briket akan menghasilkan briket yang berkualitas baik. Di sini kadar karbon briket kami sekitar 60,95%. Kemudian uji kuat, yaitu sebagaimana kuatnya briket ini menahan tekanan, yaitu kami dapat nilai 0,41 Newton per milimeter kuadrat. Dan yang terakhir, nilai kalor yang merupakan bagian terpenting dari briket ini, bagaimana briket ini dapat menghasilkan nilai kalor yang tinggi. Semakin tinggi nilai kalor yang briket kami hasilkan, maka semakin tinggi kualitasnya. Nilai kalor ini juga ditentukan dari kadar air, kadar abu, dan kadar karbonnya. Di sini kami mendapatkan nilai kalor sebesar 6.454,74 kalori per gram. Yang terakhir adalah pelajaran yang didapat dari penelitian ini. Yang pertama adalah putus ya? Iya, sorry Pak. Dilanjutkan sama... Ya, silakan. Lanjutkan sama anggota tim yang lain, ya. Ya, saya saja dulu. Untuk pelajaran yang didapat dari hasil proyek ini, pertama berpikir kritis. Saat menemukan kendala pada penelitian, kami akan mencari solusi dengan mempelajari sumber terkait, dengan memperhatikan hipotesis dan juga fakta. Setelah itu, berwawasan luas. Nah, dengan metodologi literatur, penelitian kami menuntut berbagai macam percobaan dengan variabel yang berbeda, sehingga membutuhkan ketelitian dan juga pengetahuan yang luas. Dan terakhir adalah disiplin dan juga tanggung. Sebagai tim, muka sangat dibutuhkan agar rasa tanggung jawab tumbuh dengan sendirinya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1, mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum diakhiri presentasi ini, dibuka kesempatan waktunya sedikit saja untuk bagi yang ingin bertanya, silakan. Dari mahasiswa, apakah ada yang bertanya? Apabila tidak ada, Pak Indra, Pak, ada yang bertanya? paling kalau saya Faisal, ya mau bertanya soal tadi perhitungannya itu gimana bisa dapat nilai segitu secara mungkin sistematisnya, terutama penggunaan dari beberapa tools, know how solve-nya itu seperti apa gitu? Ya, mohon dijawab. Jadi untuk analisis briketnya ini, sebenarnya kami mengacu pada satu jurnal yang menggunakan penilaian SNI dengan 6 kategori ini.
sebenarnya ada rumus untuk perhitungan setiap nilai yang kami hasilkan di sini, cuman karena nanti akan terlalu banyak dan tidak efektif dalam presentasi, jadi kami memutuskan untuk tidak mencantumkan rumus yang digunakan untuk menghasilkan nilai ini, tapi semisal mungkin mau untuk mengetahui rumus yang kami gunakan, dapat kami berikan di luar presentasi. Jadi di sini kami hanya memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu dari kadar air, densitas, kadar abu, dan faktor penilaian lainnya sebagai gambaran bahwa ini penilaian yang kami gunakan untuk menguji kualitas dari briket yang kami ciptakan. Ya, mungkin itu jawabannya. Jadi berdasarkan pengalaman empiris ya, berdasarkan eksperimen seperti itu. Tidak apa-apa, yang penting ada langkah-langkah sistematis yang dilakukan ya, seperti studi literatur seperti itu. Baik, dicukupkan pertanyaannya. Kita akan masuk ke kelompok berikutnya, kelompok 2. Silakan ditutup sharingnya. Silakan diganti dengan kelompok 2. Oh ya, saya dapat warning dari aplikasi Zoom-nya bahwa presentasi ini tinggal 10 menit lagi. Jadi mungkin akan terputus sejenak. Ketika terputus, kalian langsung login saja ya. Seperti itu. Gila, rambut aing berantakan bet dah. Aduh. Ya, sebentar. Ini udah kelihatan belum? Udah. Ya, sudah jelas. Silakan dimulai. Oke. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Kami topiknya itu Future Agriculture. Kemudian kita membawakan Cylindrical Aeroponics Growth System. Saya Raffi Anjut Rashid. Tadi itu saya kali ya. Udah lanjut aja. Gita. Langsung ya garis besar presentasinya. Jadi garis besar presentasi kita hari ini, yang pertama mendefinisi masalah, yang kedua menjelaskan kriteria desain yang digunakan, lalu yang ketiga desain konseptual yang di dalamnya terdapat 3 desain alternatif, evaluasi desain alternatif dan pemilihan konsep, lalu ada desain terperinci yang di dalamnya terdapat fitur utama serta analisis dan perhitungan, dan yang terakhir yaitu pelajaran yang didapat. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke yang pertama, definisi masalah. Jadi definisi masalahnya itu merancang sistem pertanian aeroponik yang dapat menjawab kesalahan kekurangan lahan pertanian di Indonesia. Dan sistem aeroponik yang dibuat ini adalah sistem yang terotomatisasi alat penyiram berbasis microcontroller serta menggunakan LED strip yang terhubung kepada relay modul dan juga menggunakan microcontroller untuk pemberian cahaya yang optimum dan terotomatisasi. Untuk selanjutnya, kami telah mendiskusikan dan menetapkan beberapa syarat dan kriteria yang akan kami gunakan dalam pembuatan Cylindrical Aeroponic Growth System ini. Untuk yang pertama adalah bahan yang kami gunakan harus memiliki ketahanan yang baik dalam sistem ini. Bahan utama yang kami gunakan adalah kaca akrilik. Kenapa kami menggunakan kaca akrilik? Karena kaca tersebut memiliki daya tahan dan kekuatan yang baik terhadap tekanan. Untuk yang kedua adalah harus inovatif dan menyelesaikan banyak masalah. Kami memilih sistem aeroponik ini karena dapat menyelesaikan banyak masalah di bidang pertanian, terutama kekurangannya lahan. Sistem yang kami buat pun tergolong inovatif karena kami merancang sistem yang dapat ditanami dalam 2 arah. Untuk yang ketiga adalah sistem harus berada di suhu ruang. Selain di suhu ruang, sistem ini sebaiknya tidak terpapar sinar matahari agar temperaturnya tidak berubah-ubah. Selanjutnya,
kelembapan sistem harus berkisar antara 50 hingga 70%, sedangkan temperatur sistem harus berkisar antara 15 hingga 18 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan tumbuhan yang kami gunakan harus berada dalam kondisi yang tepat agar tumbuh dengan optimal. Untuk yang terakhir adalah sistem harus dapat menyala dalam jumlah waktu yang dibutuhkan. Untuk menyalakan water pumpnya itu 20.000 milisekund yang dinyalakan 2 kali sehari dengan interval 10 jam. Lanjut ke yang selanjutnya itu desain konseptual. Kalau kami membuat 3 alternatif desain. Yang pertama itu desain alternatif yang pertama bisa dilihat seperti ini gambarnya. Ini merupakan sistem aeroponik tanaman selada yang berada di dalam kotak akrilik transparan. Nah, tanam lada ini tumbuh bagian atas dan bagian bawah di dalam kotak. Jadi 2 arah. Lalu suplai air yang diberikan ini melalui sprinkle langsung menuju ke akar tanaman selada dalam bentuk semprot pupuk aerosol cair dengan menggunakan bantuan pompa air. Lalu terdapat juga mikrokontroler yang mengatur periode penyemprotan. Dan juga ada lampu LED di bagian atas dan di bagian bawah kotak. Jadi sistem ini menggunakan jenis pupuk aerosol, lalu alat penyiramannya menggunakan LED strip dari bahan wadah akrilik dan PVC, dan berbentuk kubus serta menggunakan sensor dan pompa nutrien. Lanjut ke yang kedua. Untuk desain alternatif yang kedua, sistem yang kami gunakan adalah sistem drip. Tanaman yang kami gunakan di sini adalah sawi. Selanjutnya, sawi yang ditumbuhkan mendapatkan nutrisi atau air dengan cara meneteskan melalui pipa kecil dengan bantuan pompa air. Untuk penyinaran sistem hidroponik ini, kami menggunakan lampu tadal yang diletakkan di atas tanaman. Jenis pupuk yang kami gunakan adalah pupuk cair. Untuk wadahnya, bahan yang kami gunakan adalah kayu dan PVC. Bentuk wadahnya pun bentuk silinder dan menggunakan pompa nutri. Lanjut, ya. Oke, jadi yang ketiga adalah desain alternatif yang ketiga, yaitu sistem pertanian hidroponik menggunakan sistem NFT. NFT itu kita mengalirkan nutrien ke tanaman dari sudut, bisa dilihat dari sudut sebelah kanan ke sebelah kiri, yaitu dialirkan. Mengalirkannya menggunakan pompa. Jadi di bawah dari pipa PVC tempat hidroponik, tempat tanaman itu tumbuh, terdapat nutrien yang siap dialirkan untuk menuju akar-akar tanaman, sehingga nutrisi bisa tersampaikan. Nah, lampu LED itu diletakkan di atas tanaman sebagai sumber cahaya. Jikapun ternyata tidak bisa menggunakan lampu LED, misalnya karena mungkin tidak ada sumber listrik, desain ini memungkinkan untuk menggunakan sumber cahaya matahari, sehingga bisa dalam situasi tertentu bisa menggunakan cahaya matahari. Untuk jenis pupuknya, kita menggunakan jenis pupuk cair dan padat. Lalu kemudian untuk wadah kayu dan kakinya, kita menggunakan kayu, maaf. Lalu untuk menggunakan bahan PVC. Oke, jadi matriks ini. Desain yang pertama, konsep alternatif 1 memperoleh nilai paling tinggi, konsep alternatif 2 memperoleh nilai kedua, lalu yang ketiga memperoleh nilai paling rendah. Nah, ini kita nilai berdasarkan kemudahan dalam pembuatan, biayanya seberapa murah, lalu keringanan atau bobotnya, terus ukurannya yang relatif kecil atau besar, lalu kemudahan dalam pembuatan. Nah, dari decision matrix ini diperoleh memang nilainya yang paling tinggi adalah konsep alternatif 1, karena memang relatif lebih mudah dibuat, ringan, ukurannya kecil, yaitu 40 x 40 x 40 cm, dan relatif mudah dibuat dibandingkan dari konsep yang lain. Untuk biayanya sendiri, cenderung memang mungkin agak sedikit lebih mahal karena memerlukan beberapa sensor. Nah, evaluasi desain alternatif ini. Konsep alternatif 1
relatif mudah dibuat dan bentuknya bisa dikembangkan di kemudian hari jika memang ada pengembangan lebih lanjut. Biaya pembuatannya mungkin lebih mahal dibanding konsep lain karena memerlukan beberapa sensor untuk mengatur